Baik, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Ada lumayan banyak kita bergabung ya Bang Arbi ya. Oke, selamat malam juga pada narasumber kita, Bang Suhartoyo Sastro Subigio dari Bang Kinang ya Bang ya. Ya, selamat malam Bang. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai diskusinya. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kita pada malam hari ini. Dan hari ini adalah diskusi pertama dalam perayaan Musim Mekar Selasih. Musim Mekar Selasih adalah sebuah rangkaian acara dalam bulan Juli, di mana kita dari membaca Selasih merayakan hari kelahiran Selasih, yaitu di bulan Juli. Dan dalam musim Mekar Selasih nantinya akan ada em, 6 diskusi, betul Bang Albi ya? Ya, 6 diskusi yang online dan 3 diskusi offline. Dua, maaf, 2 diskusi offline yang akan kita adakan nantinya di Padang Panjang pada tanggal 31 dan 1 Agustus. 31 Juli dan 1 Agustus. Maaf. Dan pada malam hari ini, diskusi pertama dari musim Mekar Selasih yang kita beri judul dengan, maaf sebentar, beri judul Ibu dari Bunga-Bunga, Kenangan Dibuang Sayang. Dan pada malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bang Suhartoyo Sastro Suwigno. Sedikit saya sampaikan biodata singkat dari Bang Suhartoyo. Beliau lahir di Yogyakarta pada 6 Oktober 1967, menulis puisi, cerpen, cerbung sejak 1986, melakukan pementasan keliling di berbagai daerah, dan novelnya Meta Nusantara ditulis pada 2012, lalu terbit tahun 2016. Dan nantinya diskusi akan dimoderatori oleh eh, Bang Arbi Tanjung. Beliau adalah salah satu inisiator dari program Membaca Selasih, founder dari komunitas Sudik Tando di Lubuk Sekaping, Saman. Lalu uh, ya ya menulis puisi, cerpen dan esai. Karya terbarunya ada Sastra Tutur dan Perempuan Lahan Basah Sungai Musi tahun 2024. Lalu ada juga buku Padusi Jo Cilogo, sebuah buku anak tahun 2024. Lawak Pantau untuk Ayah, buku anak lagi tahun 2024. Sosok Tuang, buku anak juga tahun 2025. Beliau adalah inisiator dan penanggung jawab program Membaca Selasih, aktif di komunitas Sudut Tando dan menetap di Pasaman, Sumatera Barat. Dan saya memperkenalkan diri, saya Johan sebagai host pada acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya untuk diskusi akan kita serahkan kepada moderator kita Bang Arbi Tanjung. Kepada Bang Arabi, disilakan. Terima kasih, Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dengar suara saya, kawan-kawan semuanya? Dengar, Bang. Mas, sehat-sehat ya, Mas? Ya. Baik, teman-teman. Pada malam hari ini sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu sedikit apa itu membaca Selasih. Jadi membaca Selasih sebuah program yang diinisiasi dan dikolaborasikan oleh awalnya 5 komunitas. Itu ada Sudut Tando di Pasaman, ada Kutub Sastra di Kota Padang, ada Ranah Kreatif di Kota Padang Panjang, kemudian Singali di Pasaman, Rumah Mentari di Pasaman. Jadi program Membaca Selasih ini agendanya mencari, mengumpulkan, mencatat, merekam, menafsirkan, kemudian membagikan kembali pengetahuan dan nilai-nilai terkait dengan Selasih. Jadi kegiatan program ini sudah diluncurkan sejak 2025. Di 2025 program Membaca Selasih mengusung tema Perempuan Sastra dan Lingkungan. Pada tahun 2026 ini kita mengusung tema
perempuan, sastra dan eh, perempuan, sastra dan Sumatera. Jadi kawan-kawan pada malam hari ini untuk menyambut bulan lahirnya Selasih di bulan Juli, karena Selasih lahir di 31 Juli 1909. Beliau lebih muda setahun dari Hamka, lebih muda 7 tahun dari Hatta, lebih muda 8 tahun dari Soekarno. Jadi dalam rangka merayakan bulan lahirnya, program Membaca Selasih menggelar kegiatan dengan tajuk Musim Mekar Selasih. Jadi musim Mekar Selasih ini ada 8 rangkaian kegiatan diskusi. Juga nanti ada pertunjukan dan ekspresi. Enam diskusi itu hari ini adalah yang pertama, yaitu Ibu dari Bunga-Bunga, sebuah kenangan yang dibuang sayang, pengalaman personal seorang Mas Aryo, Meta Teater Aryo yang berdomisili di Pinang. Nanti di tanggal 10, saya sampaikan dulu, 10 Juli nanti ada duo padusi pergerakan, melihat hubungan antara Saripah Nawawi, si pacarnya Tan Malaka itu dengan Selasih. Kemudian nanti di diskusi ketiga kita ingin melihat bagaimana Gen Z, bagaimana Selasih di mata Gen Z hari ini. Jangan, karena pengalaman kita ketika kita pergi ke sekolahnya tempat sekolahnya Selasih seminggu yang lalu, alhamdulillah seluruh petinggi-petinggi sekolah tidak mengenal Selasih. Padahal di situ tempat Selasih dulu sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Padang Panjang. Kita bertemu dengan wakil kepala sekolah yang mengaku sudah 28 tahun mengabdi di sana, tidak mengenal Selasih. Kepala sekolah sudah mengabdi di Padang Panjang 32 tahun, tidak mengenal Selasih. Nah, jadi kemudian kita ingin melihat gimana sih Gen Z, apa yang dibayangkan Gen Z ketika kita menyebut kata Selasih. Di tanggal 20 Juli, kita menghadirkan bagaimana negara melihat Selasih. Dalam hal ini kita meminta Kepala Badan Bahasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen RI, dalam hal ini Kepala Badan dan Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, dengan tajuk Selasih dan Siasat Menjaga Bahasa Ibu. Karena sepanjang hidupnya Selasih banyak menulis dengan bahasa dan gaya bahasa ibu. Kemudian di tanggal 25 kita juga menghadirkan diskusi yang lain. Kita menghadirkan bagaimana karena hidup Selasih itu separuh, kurang lebih 45 tahun itu dihabiskan di Riau, terutama di Pekanbaru. Kita ingin melihat interaksi budayawan atau sastrawan, seniman Riau, apa pandangan mereka ketika berinteraksi dengan Selasih, dengan tajuk Paruh Hidup Selasih Pernah di Riau. Yaitu kita bersama ada seorang budayawan dan sastrawan yang kita undang tanggal 25. Dan tanggal 30 Juli, sehari sebelum hari puncak kelahiran beliau, kita menghadirkan anak kandung Selasih, Mbak Tini Haddad, dan cucunya yang sejak kecil sampai beliau meninggal bersama Selasih, yaitu Yohana Fitrah, tinggal di Bandung. Jadi dengan tajuk Selasih dari Dekat Sekali. Itu 6 yang online, yang offline nanti kita di SMA Negeri 1 Padang Panjang, atau X dari Images Normal School, tempat Selasih pernah bersekolah.
Di tanggal 31-nya, 1 Julinya, kita akan di sana akan ada juga pertunjukan musikalisasi puisi dan baca puisi karya Selasih. Kemudian di 1 Agustus kita ingin bincang-bincang komunitas eh, se, Sumatera Barat berbincang-bincang tentang siasat untuk berkomunitas seni dan budaya atau sastra hari ini. Baik teman-teman, itu yang sebagai pengantar awal apa itu Musim Mekar Selasih. Kawan-kawan bisa mengikutinya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kita di sini sifatnya berbagi cerita. Baik, saya ingin sampaikan bahwa diskusi pada hari ini awalnya dilatar belakangi bincang-bincang ringan saya dengan Mas Aryo melalui telepon dan via WA, chatting-chattingan berdua secara pribadi. Ternyata Mas Aryo punya pengalaman personal dengan almarhum Selasih, yaitu di sekitar tahun 90-an. Ketika Selasih dipercaya oleh wali kota Pekanbaru untuk mengelola sebuah taman yang bagi mereka yang umur 40 tahun ke atas mengenal taman itu sebagai Taman Seleguri. Ya, karena memang Selasih Saryamin Ismail selain memakai nama Selasih, beliau juga sangat akrab memakai nama Seleguri. Jadi ibu dari bunga-bunga itu adalah perbincangan kami dengan Mas Aryo, pengalaman-pengalaman pribadi Mas Aryo terkait dengan Selasih. Jadi kepada Mas Aryo, kami persilakan berbagi cerita Mas, untuk mudah-mudahan ini menjadi dokumentasi peradaban, karena malam hari ini perbincangan kita direkam, akan bagikan ke khalayak ramai bagaimana pengalaman personal Mas Aryo. Tadi kita sudah tonton lontar beberapa puluh tahun yang lalu ternyata pernah buat film dokumenter tentang Selasih. Kemudian ada juga catatan jurnalistik dari Kompas 2024. Kemudian ada juga dari sebuah universitas di Malang juga sudah buat film dokumenter. Mudah-mudahan kami dari program Membaca Selasih bisa juga nanti menghadirkan sisi lain dalam produk-produk apakah visual, teks, dan lain-lain tentang Selasih yang bisa kita bagikan kepada masyarakat untuk memperkaya khasanah peradaban Indonesia. Mas, kami beri waktu seluas-luasnya Mas untuk berbagi cerita tentang pengalaman personal. Kenapa kita sebut dengan ibu dari bunga-bunga? Pengalaman personal Mas Aryo. Kepada Mas Aryo, kami silakan. Terima kasih ya, Bung Arbi Tanjung, moderator. Ini juga bisa didengar ya suaranya, Bung? Bisa? Bisa, jelas. Bisa kan? Iya. Dan juga untuk kawan-kawan yang lain yang hadir di acara ini, saya ucapkan selamat malam. Semoga nanti kita semua mungkin bisa saling memberi kontribusi gitu. Sebenarnya saya tidak menyangka untuk diminta menjadi narasumber oleh Bung Arbi Tanjung gitu. Jadi sebenarnya saya tidak terbayang gitu kalau harus jadi narasumber itu enggak terbayang gitu. Saya hanya waktu itu karena saya mengikuti postingan tentang Selasih itu. Saya mengikuti postingan tentang Selasih. Awalnya juga tidak komen ya. Kemudian suatu saat saya komen sedikit gitu. Tidak bisa juga saya menahan itu. Saya chatting atau saya komen kalau ya saya pernah ketemu gitu lah kira-kira dengan beliau gitu, dengan Ibu Selasih itu pernah ada perjumpaan ya. Jadi kalau hari ini mungkin semacam saya mencoba mengingat kenangan-kenangan gitu ya. Jadi sedikit pengalaman saya ketemu beliau itu sebenarnya sedikit. Dan juga saya tidak dalam kapasitas tadi untuk terutama karya-karya beliau itu juga saya sendiri
belum belum mampu ya, artinya belum. Saya hanya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya bertemu beliau gitu kan, Bung Arbi Tanjung ya, kira-kira. Ya, ya, Iya. benar Mas. Jadi kalau diceritakan mungkin sebentar, mungkin 5 menit sudah sudah selesai gitu. Jadi saya ketemu Ibu Selasih atau Ibu Sariamin itu di sekitar tahun 91 gitu atau 92 ya, saya sambil mengingat-ingat, dan itu di Pekanbaru. Saya sampaikan dulu latar belakang saya. Jadi saya waktu itu bergerilya sebagai sebagai seniman ya, atau ya sebagai orang yang sedang belajar kesenian gitu. Saya mencoba mengenali Pekanbaru. Saya mencoba ketemu dengan banyak orang gitu. Gitu. Kemudian salah satu hal adalah karena rumah saya di Bangkinang, saya mencari induk semang, saya mencari tempat di mana saya bisa tinggal gitu supaya bisa berproses dengan kawan-kawan di Kota Pekanbaru. Nah, dan itu kebetulan pada suatu saat saya melihat ada tulisan Taman Seligori gitu ya. Kemudian saya masuk ke dalam gitu, saya melihat tempatnya itu alami ya. Jadi saya masih ingat betul ada banyak pohon-pohon. Pagarnya itu dikelilingi dengan pohon kayu putih ya, pohon kayu putih. Kemudian ada pohon beringin putih, kemudian ada pohon bambu kuning, kemudian ada anggrek, ada kaktus, dan ada cemara. Ada banyak sekali pohon-pohon di Taman Seligori itu. Kemudian akhirnya saya bertemu dengan eh, Ibu Sariamin itu. Kemudian entah bagaimana saya bisa tinggal di situ gitu. Awalnya sebenarnya untuk mencari tempat latihan gitu. Kemudian posisi Taman Seligori itu strategis gitu. Jadi dia dekat dengan Teater Arena Dangmerdu gitu. Jadi kalau jalan kaki pun ke Teater Arena untuk ketemu dengan teman-teman di Dangmerdu itu sangat dekat gitu, terjangkau dengan berjalan kaki. Nah, itu tadi saya katakan itu memang cara saya waktu itu untuk strategi ya, gerilyawan kota. Bagaimana di Kota Pekanbaru saya bisa mengenal situasinya, teman-temannya, kemudian para seniman, dan juga ada tempat-tempat yang jadi begitu. Nah, sebelum di tempat Ibu Sariamin itu saya sempat juga eh, tinggal di rumah seorang ibu juga, namanya Ibu Norma Adnan Kasim gitu. Itu di Jalan Sambu begitu, nomor 7 kalau tidak salah gitu. Jadi dari Ibu Norma di ke Taman Seligori itu dekat sekali gitu. Jadi kira-kira hanya beberapa ratus meter. Saya sempat tinggal di rumah Ibu Norma, menjadi pelatih di Sanggar Putri 7 waktu itu tahun 90. Gitu. Jadi tadi ke tempat Ibu Sariamin itu kebetulan, tapi juga itu pilihan-pilihan. Jadi saya juga sempat tadi itu jadi menjadi beberapa induk semang ya, beberapa orang tua angkat ya, ya antara lain Ibu Norma dan Kasim gitu. Saya juga pernah berinteraksi dengan Bapak Profesor Jainal Zen ya, pendiri Sendera Tasik UIR gitu kan. Itu semua dalam rangka ingin belajar teater, ingin belajar kesenian, sastra, kira-kira begitu. Lalu ketika saya ketemu dengan Ibu uh, Selasih, itu ini ringkas dulu, nanti bisa didiskusikan. Kemudian saya tinggal di situ, itu sudah sangat, bagi saya itu sudah lebih dari cukup ya untuk seniman jalanan ya, bohemian gitu. Di situ ada tempat latihan untuk saya, bisa untuk latihan, teman-teman seniman bisa datang ke sana, bisa latihan teater, bisa latihan baca puisi, kemudian ada kamar gitu, ada kamar mandi gitu, kemudian juga ada tadi bisa ber bisa berguru ya, bisa berbincang dan menimba ilmu dari Ibu Selasih gitu. Ketika
setiap beliau datang gitu. Mungkin ya ini foto ini ya di situ Taman Selegori gitu. Jadi ya mungkin tidak terlalu istimewa ya Bung Arbi, tapi ini ya itulah pengalaman pribadi. Saya pernah ketemu, saya pernah tinggal di rumah beliau, bukan di rumah ya, di taman. Dan waktu itu beliau setiap hari itu datang pagi-pagi, diantar oleh seorang laki-laki berbadan agak besar ya, mungkin menantunya itu setiap hari. Itu pagi-pagi sekali sudah datang. Ya beliau, kesan saya adalah seorang yang ya cerdas ya, kemudian berkarakter ya. Jadi bukan yang, kalau anak sekarang bukan yang menye-menye gitu ya. Kemudian eh, tapi juga beliau itu seorang yang religius gitu ya, seorang yang religius. Saya mengamatinya seperti itu. Jadi kemudian saya diizinkan untuk tinggal di situ. Kemudian saya juga sempat sambil tinggal itu saya membantu menyiram bunga gitu. Jadi pagi dan sore saya menyiram bunga di sana gitu dengan selang gitu. Itu tugas saya gitu ya. Nah, kemudian ketika saya di sana itu teman-teman datang, termasuk beberapa seniman Rio, itu ada pelukis Joko Waluyo dan adik kandung saya juga datang. Kemudian orang tua saya, jadi bapak saya tinggal di Bangkinang, datang ke Taman Selegori, ketemu Ibu Selase, juga menitipkan saya ya sebagai anaknya. Bapak membawa ubi gitu. Ya, bapak saya kebetulan seorang guru ya, kepala sekolah, jadi ketemu Ibu Selase ya. Kemudian bapak juga sempat apa ya, semacam bersih-bersih dengan cangkul itu, sempat eh, mengajari saya sebenarnya, ngajari saya untuk membersihkan gitu gitu, untuk apa, membersihkan rumput gitu. Jadi bapak saya tidak menginap, tapi bapak saya beberapa kali datang ke Taman Selegori gitu. Kemudian saya juga pernah pergi ke rumah keluarga beliau yang di Jalan Cempeda gitu. Jadi saya pergi ke rumah beliau itu di Jalan Cempeda. Kemudian ya disuguhi dengan minuman, dengan makanan apa ya tradisional, saya tidak tahu namanya gitu. Kira-kira seperti itu Bung Albi Tanjung gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ini mungkin tidak terlalu bermutu ya gitu, artinya hanya nostalgia, bukan sesuatu yang tapi bagi saya ini pengalaman yang sangat berkesan ya. Saya beruntung lah sempat ketemu langsung dengan Ibu Selasi. Saya tahu ketika di Taman Selegori ini adalah seorang pengarang. Dan beliau juga, saya memperkenalkan diri, Bu, saya juga belajar menulis puisi. Saya tunjukkan kepada beliau, ini puisi saya, Bu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian sepakat dengan Bung Arbi Tanjung, kita ambil judul Ibu dari Bunga-Bunga. Ini ada sedikit story-nya. Gitu. Karena saya melihat Ibunda ini, Ibunda Sari Amin ini begitu intens ya, begitu sayang dan begitu hubungan emosional dengan tanaman itu luar biasa gitu. Gitu. Jadi beliau akan semacam marah gitu kalau misalnya terlambat menyiram gitu. Jadi beliau sangat disiplin kalau soal tanaman gitu. Beliau, dan kemudian di situ ada banyak bunga gitu. Ada banyak tanaman ya, tanaman apa saja, tapi juga ada bunga-bunga, ada kaktus, ya, ada tempat kaktus, ada anggrek tanah, kemudian ada palem bintang yang saya ingat, kemudian ada bambu kuning. Nah, saya juga pernah meminta dan diberi bibit cemara kipas, kemudian bibit kayu putih yang kemudian saya bawa ke Bangkinang, saya tanam di sanggar saya. Nah, inspirasi dari Ibu Sari Amin itu mempengaruhi saya ketika saya membuat sanggar sampai sekarang, sanggar metateater gitu. Itu saya mencoba untuk meniru ya, untuk mengenang itu. Saya coba tanam juga hal yang sama, saya menanam bambu kuning gitu, saya menanam cemara gitu. Gitu. Jadi beberapa tanaman itu saya sekarang ya di tempat saya ini ada beberapa, di sanggar saya juga suasananya
agak mirip dengan Taman Siliguri waktu itu. Kira-kira mungkin itu dulu kalau Bung Arbi ya. Baik, terima kasih Mas Aryo yang telah mencoba apa ya mengawali, walaupun beliau mengaku ini hanya sebentuk nostalgik dan ingatan-ingatan yang masih bisa beliau panggil gitu. Baik teman-teman semuanya. Jadi Mas, jadi kenapa Mas kita nyebutnya Ibu dari Bunga-Bunga? Jadi karena saya pribadi menjuduli diskusi ini dilatar belakangi dari perbincangan kita sebelumnya. Mas berulang kali menyebut beliau sebagai ibu dari bunga-bunga. Mungkin bisa diceritakan Mas, apa alasan sehingga Mas sampai muncul semacam penjudulan apa ya, pengistilahan Selasih sebagai ibu dari bunga-bunga. Ya silakan Mas untuk menceritakannya Mas. Ya, jadi ibu dari bunga-bunga itu, ya mungkin agak lompat-lompat dulu ya. Ibu dari bunga-bunga itu adalah judul ya, sebenarnya judul cerpen yang tidak pernah jadi, tidak pernah selesai gitu. Jadi karena tadi saya juga belajar menulis, waktu itu saya sudah menulis juga, menulis di koran-koran Medan, di Taruna Baru, ya, mengirim karya gitu, dan juga sudah berteater, ya. Itu waktu itu saya ingin menulis pengalaman di sana gitu. Kemudian saya inspirasinya muncul ibu dari bunga-bunga gitu. Jadi itu berbentuk sketsa. Saya nulis ibu dari bunga-bunga gitu. Kemudian macet. Lalu saya tulis lagi ibu dari bunga-bunga. Lalu menulis beberapa kalimat gitu kan. Beberapa kalimat yang acak gitu yang muncul secara spontan gitu ke dalam kertas-kertas yang berserakan begitu. Nah, tetapi mengenai itu ada kemiripan Ibu Selasih itu dengan ibu saya gitu, ibu kandung saya itu juga sampai sekarang. Ibu saya sekarang 86 tahun gitu. Jadi kalau waktu itu pada saat Ibu Selasih umurnya seperti ibu saya sekarang, ibu saya mungkin masih belum pensiun gitu. Jadi ibu saya juga suka dengan tanaman gitu. Nah, saya katakan ibu dari bunga-bunga itu ternyata energi feminim, kaum perempuan itu punya hubungan emosional yang sering, yang mungkin sangat khas ya, yang mungkin mungkin tidak dimiliki ya, atau belum di, kalau untuk saya belum bisa mencapai itu gitu. Jadi saya suka tanaman misalnya, saya suka menanam juga, tapi masih ada jarak. Kadang saya lalai gitu, kadang saya tidak tidak intens sehingga beberapa tanaman itu mati. Nah, kenapa saya katakan ibu dari bunga-bunga? Karena naluri seorang ibu itu tidak akan membiarkan tanaman itu mati gitu, walaupun capek, walaupun situasinya nggak mungkin itu tidak untuk dijual atau bagaimana. Nah, ibu dari bunga-bunga juga bagi saya itu posisi kaum perempuan yang khas gitu. Gitu. Mungkin banyak juga para pecinta bonsai bunga itu kaum laki-laki, tapi kaum perempuan khususnya saya lihat dari Bu Selasih itu, dan itu seperti bertelepati, seperti berbicara gitu. Jadi tanaman itu seperti anak-anak gitu. Beliau memperlakukan itu menyentuh, ya, seperti ngomong, seperti bicara-bicara sedikit gitu. Gitu. Eh, dan beliau rutin mengunjungi tanaman-tanaman itu keliling gitu, begitu ke seluruh. Nah, kemudian saya juga sempat belajar menyetek gitu, menyetek tanaman eh, yang diajarkan beliau, memperbanyak tanaman eh, apa namanya, terutama cemara gitu. Gitu. Jadi seperti itu Bung Arbi Tanjung. Nah, kaum perempuan ya, kaum ibu itu saya melihatnya punya hubungan yang kadang tidak masuk akal ya, hubungan psikologis yang lebih dekat dari saya atau mungkin kaum laki-laki. Nah, Baik, makasih Mas. bunga-bunga di sana
Itu cukup Ya, banyak. Jadi ada kaktusnya juga banyak ya, kaktus begitu. Kemudian pernah juga bunganya hilang gitu, bunga tanaman bonsai ya, beringin putih gitu hilang, dicuri orang gitu. Dan beliau juga seperti ya ya kecewa juga gitu kan. Seperti itu, tapi ya beliau ya sudahlah gitu. Yang penting yang ada dijaga. Jadi beliau memperhatikan tanaman itu enggak, tidak diskriminatif, tidak memilih-milih ya, tanaman kesayangannya gitu. Semua tanaman itu seperti anak-anak beliau gitu. Jadi bunga-bunga yang berbagai jenis itu seperti anak-anaknya. Kira-kira begitu, Bung Argi. Dan saya mencoba menjadikannya sebuah cerpen atau sebuah cerpen sebenarnya, beberapa sketsa ya, narasi-narasi, beberapa dialog gitu. Tapi eh, sampai hari ini eh, teks dari ibu dari bunga-bunga itu belum bisa saya selesaikan, Mas. Kira-kira. makasih Mas. Jadi setidaknya teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa sedikit bisa mendapatkan pengetahuan terkait bagaimana selasih, terutama Mas Aryo berinteraksi dengannya. Terutama Mas melihat bagaimana sikap selasih memperlakukan tanaman, sikap selasih atau naluri keibuannya yang menganggap bahwa tanaman-tanaman itu adalah juga anak-anaknya. Tentu ini pesan mendalam buat kita pada hari ini, yang jangankan untuk menanam memang lebih seringnya menebang, dari tidak ikut menanam tapi ikut rajin sekali menebang. Baik, kita berikan kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman menggali, berinteraksi dengan Mas Aryo ya. Ini pengalaman Mas Aryo sekitar 1991 sampai 1992 berinteraksi dengan Selasih, karena memang 4 tahun setelah itu beliau wafat ya. Beliau wafat tepat seperti yang Mas bilang di Jalan Cempedak, Jumat subuh tanggal 15 Desember 1995. Karena memang di Pekanbaru juga orang mengenal beliau adalah orang yang menyelamatkan taman kota yang tidak punya arti menjadi sesuatu yang digemari oleh masyarakat Pekanbaru. Yang kemarin saya baru dari Pekanbaru, saya tanyakan, mereka tidak mengenal lagi. Mereka hanya menyebut Taman Gajah Mada gitu aja. Istilahnya Taman Gajah Mada dekat Pangeran. Gitu-gitu aja kalimat yang muncul dari ingatan-ingatan orang-orang yang ada di Pekanbaru. Baik, kepada kawan-kawan, bagi yang ingin berinteraksi, menanyakan, menggali lebih dalam pengalaman. Ini ada Hayati, Fadila Hayati. Bang Arbi, dari pertemuan Mas Aryo dengan Ibu Selasi, apakah ada sudut pandang tertentu dari beliau terkait naskah drama, Pak? Oh, naskah. Oh ya. Ini dari Bukit Tinggi nih, Mas. Fadila Hayati ini, apakah ada sudut pandang tertentu dari Mas Aryo terkait naskah drama? Kayaknya beliau sedang asik dengan karya Selasi juga kayaknya, Mas. Silakan Mas, langsung aja kalau ada, kalau apa nanti kita Mas tanggapi aja dulu Mas. Silakan Mas. Iya, terima kasih Bung Fadilah ya. Fadilah ya. Perempuan Mas. Iya. Fadila. Oh, kakak ya. Ya, Fadilah ya. Di Bukit Tinggi. Ya, itu maksudnya tentang sudut pandang tentang karya drama beliau atau bagaimana Bung Arbi? Itu kurang jelas saya. Drama karya beliau, gimana Mas melihatnya? Ya, ini kan Mas tadi sudah ada pengakuan bahwa terkait dengan karya-karya Mas belum intens gitu. Ya, Tapi ya. kita minta lah jawaban langsung dari Mas. Apakah ada sudut pandang tertentu dari beliau terkait naskah drama? Silakan Mas. Ya,
Ya, harus saya akui bahwa waktu itu saya sangat kurang ya. Saya minim ya mendapatkan karya-karya Selasih itu gitu untuk membaca gitu. Bukan karena malas ya gitu. Karena justru di Rio itu saya karena sempat juga bermarkas di Pustaka AS itu justru misalnya ada karya Suman HS misalnya gitu gitu. Gitu. Jadi tentang naskah drama yang dimaksud itu saya belum belum membaca gitu, Bung Arbi Tanjung. Nah, justru itulah saya sebenarnya ingin ikut di dalam eh, kegiatan Membaca Selasih. ini kegiatan ini untuk belajar gitu karena masih banyak gitu masih banyak yang saya belum ketahui dan bisa saling berinteraksi gitu. Saya malah tidak surprise kalau beliau menulis naskah drama, tetapi saya sering latihan drama di tempat beliau gitu ya. Beliau juga di sanggar itu di apa? Jadi Taman Selasih itu Taman Selegor itu menjadi semacam sanggar untuk saya. Saya minta izin, Bu, saya mau latihan teater. Ya silakan gitu. Ya, kita latihan gitu. Nah, kemudian saya ini mungkin sudut pandang yang lain mumpung ingat gitu. Waktu itu dengan mengamati berinteraksi dengan beliau itu saya melihat terus terang saya mengambil sosok beliau itu menjadi tipikal dalam drama saya gitu. Jadi saya pernah mentas di Daun Merdu memerankan seorang perempuan gitu. Saya mentas menjadi perempuan, tapi perempuan yang saya pentaskan itu, mohon maaf, itu saya ambil atau tipikalnya itu saya ambil dari setelah saya melihat beliau, cara jalannya, cara memegang tongkat, cara beliau bicara, kemudian kostumnya gitu. Tetapi saya tidak berani atau belum itu untuk menggarap tentang memerankan Ibu Selasih. Jadi hanya sosoknya gitu lalu namanya juga diganti saya pentaskan di Daun Merdu gitu. Nah, tetapi saya bisa mendapatkan tokoh karakter apa yang saya mainkan itu setelah melihat beliau gitu. Jadi termasuk kostumnya gitu. Gitu. Jadi ibu dari bunga-bunga itu sebenarnya juga inginnya dari cerpen juga inginnya nanti menjadi semacam drama atau monolog gitu Bung Arbi Tanjung. Tetapi saya Siap. sekarang sudah pesimis ya gitu karena waktu sudah sangat lama dan ingatan-ingatan sudah juga kabur dan ya ada hambatan psikologis juga gitu. Dan catatan-catatan saya tentang beliau waktu itu tertulis ya ada beberapa sketsa naskah drama yang sedang saya buat atau cerpen yang nggak jadi itu pun juga sudah hilang. Nah, di situ ternyata saya ya harus banyak belajar tentang bagaimana pengarsipan, bagaimana beliau juga apa ya sangat rapi, sangat teliti gitu di dalam menyimpan segala macam hal gitu ya. Tanamannya juga rapi, mungkin karya-karya beliau juga rapi ya, mungkin arsip-arsipnya sampai sekarang masih ada gitu. Jadi itu bagi saya tuh luar biasa gitu. Nah, gitu. Itu bagi saya maka beliau itu ya secara tidak langsung ya. Ya, mungkin saya bukan murid di sekolah oleh beliau. Jadi saya tidak berani mengaku murid gitu ya, tetapi ya saya menganggap beliau guru juga, salah satu guru saya, inspirator saya walaupun tidak untuk dinyatakan gitu. Maka ketika Anda membuat tentang Selassie itu awalnya ingin tidak cawe-cawe gitu tapi nggak bisa kayaknya saya harus juga ikut mendengar ikut diskusi kecil-kecil gitu Bung Arbi kita dan Ya juga Mas, Adinda Fadilah ya. Saya kalau untuk eh, tentang drama beliau karya-karya beliau saya belum pada kapasitas bisa bisa apa membicarakan itu gitu. Saya bahkan ingin belajar dari Bung Arbi dan kawan-kawan yang sudah lebih lebih intens. Terima kasih. Pak, sebenarnya dia penasaran tentang karena Bapak pernah berjumpa dengan Ibu Sasi saat bermain teater gitu ya Pak. Apakah ada pandangan beliau terkait dengan menulis naskah drama itu? Karena menulis yang sering karena beliau menulis naskah drama itu kan sebagai guru ke muridnya gitu. Barangkali ada pandangan yang berbeda dari Bu Sasi saat mengajar teater gitu Pak. Yang dia penasarannya tadi.
Iya, tapi itu Bung Arbi itu berkaitan dengan yang pernah saya ceritakan itu gitu. Ya. Jadi kalau soal ah, berkaitan dengan surat cinta itu. Baik gini, kita jawab bentar Mas. Aku bantu untuk Iya. Fadila Hayati. Iya. Jadi interaksi Mas Aryo lebih ke personal untuk naskah drama atau pementasan yang Mas Aryo lakukan juga beliau tidak ada belum ada komen, artinya belum ada tanggapan apa, tidak ada tanggapan apa-apa karena memang Mas Aryo itu menjadikan Taman Selegur itu izinnya adalah sebagai secret tempat berproses ya Mas ya. Jadi Ya, ya. seperti sebagaimana jawaban Mas Aryo, nanti ini jadi apa nih? Memang kita simpan sebagai kejutan dalam produk program membaca Selasih nanti Fadila Hayati. Baik, baik. Jadi memang kita save karena nggak mungkin semua juga kami keluarkan produknya. Kami juga hari ini kan baru bentuk diskusi-diskusi. Kita akan ada produk visual, kita akan ada produk pertunjukan. Insya Allah kita juga akan produk teks, yaitu dokumentasi-dokumentasi. Jadi mudah-mudahan Hayati yang sedang bertungkus lumus juga mencari tentang mencari tahu tentang Selasih. Tapi yang saya ketahui naskah-naskah beliau itu diambil seiring dengan ketika beliau ditangkap tahun 61-62 dalam kasus diduga terlibat PRRI. Jadi rumahnya diambil sekaligus naskah-naskah. Jadi naskah-naskah itu lebih banyak hilangnya di periode itu, yaitu di atas 62 bisa kita pastikan nasibnya mirip-mirip dengan Pram. Contoh ya Pantai Pram yang jilid 1, jilid 2 atau Panggil Aku Kartini saja juga. Jadi naskah-naskah Selasih yang ini yang saya ketahui itu kelenyapannya berkaitan dengan peristiwa tuduhan keterlibatan beliau dalam PRRI yaitu yang sempat beliau dipenjarakan ya, dipenjarakan bersama suaminya juga antara 61 ke 62. Jadi itu untuk Hayati, nanti kita perdalam. Ini lagi Mas Makasih Pak dari Aryo, makasih Pak Arbi. siap nih dari Mbak Makasih, Bang. Arini Mas Aryo, Arini Yusuf ini dari Purwakarta yang Purwakarta. bupatinya sedang menciptakan lagu-lagu yang gimana gitu ya. Jadi beliau nanya, Mas Aryo selama berinteraksi itu ngelihat nggak kalau Selasih itu suka kucing juga katanya. Suka kucing nggak beliau yang seintens Mas Aryo berinteraksi yang Mas nampak? Iya, saya iya gitu. Tapi tadi mungkin kepekaan saya, sensitivitas saya waktu itu terhadap kucing juga kurang gitu. Jadi tidak terlalu mengamati gitu ya. Tapi apa ya saya melihat kasih sayang beliau itu sebenarnya ya universal, termasuk kepada ya ya termasuk saya merasa juga dikasihi ya. Jadi saya boleh ceritakan beberapa pengalaman itu ketika saya di sana tinggal gitu ya. Nompang itu sudah diberikan izin untuk latihan, tidur di situ. Ada listriknya, ada airnya gitu, tugasnya cuma menyiram ya, menyiram gitu aja pagi dan sore. Saya juga selama di sana saya dibantu diberikan beras, Bung, gitu. Jadi setiap bulan lah beberapa kali itu beliau membawakan beras gitu dan juga uang gitu ya. Walaupun waktu itu mungkin dia tidak pasti ya berapa gitu, tapi ada uang, sejumlah uang gitu. Kemudian saya pernah diberikan sarung gitu oleh beliau gitu. Nah, pengalaman saya waktu saya tinggal di Taman Selegori itu pernah saya sampaikan kepada Pak BM Samsudin. Karena Pak BM Sam waktu itu juga beliau masih hidup ya. Saya ketemu di jalan, ya.
Dan saya waktu itu tadi saya sering berinteraksi dengan teman-teman di Teater Arena dan Merdu. Beliau nanya gitu, kamu sekarang tinggal di mana? Di Pekanbaru gitu. Saya tinggal di tempat Ibu Selasih di Taman Telenggori. Saya ceritakan kalau saya dikasih beras gitu dan uang. Wah, itu sudah alhamdulillah begitu ya. Karena ya kehidupan seniman itu ya waktu itulah ya memang cukup ya cukup struggle gitu. Cukup ya gitu. Kadang kita main teater juga minumnya air mentah, kadang minum di masjid gitu kan gitu. Habis mentas juga kita belum tentu itu ya belum tentu apa bisa berkecukupan secara material gitu. Tapi ya itu pilihan. Gitu. Nah, kemudian itu kan tahun 91 92 di masa masih Orde Baru gitu. Nah, sehingga di masa Orde Baru itu untuk komunikasi itu cukup cukup riskan gitu untuk membahas itu kadang menggunakan simbol-simbol kan Bung Arbi gitu ya gitu karena pada saat itu kalau saya mentas teater itu harus izin polisi naskah diperiksa begitu gitu kita kumpul-kumpul pun kadang-kadang datang intel gitu jadi ya masing-masing juga menyimpan rahasia-rahasia gitu saya sendiri juga punya nama samaran ya cukup banyak juga saya menulis cerpen dengan nama S. Hari Asmara misalnya gitu kan sehingga kemudian Meta Teater Aryo misalnya gitu jadi ada banyak nama gitu kan yang apa yang juga saya pakai gitu hingga juga orang sering bingung gitu kan tentang itu karena ya saya juga menggunakan beberapa nama samaran waktu dan proses menulis tetapi saya merasa mendapat energi ya untuk karena beliau seorang saya tahu beliau seorang penulis, seorang pengarang gitu. Gitu. Maka saya ya menganggap beliau itu secara energi ya simbol ya salah seorang yang harus kita kita jadikan acuan juga untuk kita coba untuk menggali sisi-sisi gitu. Tapi kalau tentang drama itu saya tertarik untuk meriset kehidupan beliau itu menjadi teater gitu. Jadi saya melihat cara beliau berjalan, cara beliau menyayangi tanaman gitu. Itu pingin sekali menjadikan sebuah teater gitu. Nah, karena ini kisah seorang yang nyata ya waktu itu masih hidup gitu, saya belum berani gitu kalau untuk secara terang-terangan mementaskan ini inspirasi dari Selasih gitu, Bu. Maka saya hanya mengambil karakter beliau, kostum beliau gitu kemudian saya pentaskan tapi dengan setting di tempat lain dan ceritanya itu juga kita sehingga tidak ada jejak mungkin kalau nggak diceritakan orang tidak tahu bahwa itu inspirasinya setelah saya melihat dari dekat sosok Selasih secara physically ya dialog-dialog. Nah kemudian kesan saya beliau adalah seorang seorang intelektual ya pada gitu jadi beliau itu kalau bicara ya tegas kemudian bernas dan yakin gitu, tidak ngambang begitu. Ya, jadi ya artinya ya mirip-mirip lah dengan para sastrawan seperti Trump begitu ya gitu. Jadi beliau-beliau itu memang champion ya para ya tokoh lah itu yang bisa untuk kita yang muda-muda atau yang generasi berikutnya bisa menjadi inspirasi untuk tangguh dalam proses bersastra. Itu kemudian Mas, di Perda itu saya beberapa kali datang. Itu kemudian pada waktu saya tinggal di sana juga ada salah seorang laki-laki yang juga setiap hari datang gitu, membantu, kadang memotong rumput begitu. Kemudian kalau tidak salah dia waktu itu kuliah gitu, entah di mana gitu. Apakah beliau juga semacam anak asuh atau anak apa atau anak bagaimana lah gitu. Tapi beliau dekat, lebih dekat dengan saya karena beliau lebih lama dari saya di situ, lebih duluan. Ketika saya ke sana, sosok ini sudah ada di sana. Saya juga tidak ingat namanya Bung Arbi, mungkin Anda bisa membantu.
Mas Darman namanya. Kawannya Ah, Kak Zaini KS. oh, Satu sekolah dan kuliah, dan masih ada kerabat dengan beliau. Masih kerabat ya, dengan saya beliau. justru ingin belajar, ingin bertanya lah kalau tentang karya-karya beliau itu. Itu selain Balai Pustaka, apakah ada yang diterbitkan di Bukit Tinggi ya? Karena saya pernah membaca karya Pram itu yang diterbitkan di Nusantara Bukit Ya. Tinggi gitu. Saya pernah mendapat naskah itu dari buku Pram itu, yaitu dari Pak Rustam Anwar kalau tidak salah di Padang itu. Jadi penerbit Nusantara. Jadi apakah di Bukit Tinggi buku-buku Selasih itu waktu itu juga diterbitkan, Bung? Itu untuk informasi. Oke, Mas. Kalau buku Pram tadi itu panggil aku Kartini saja. Itu tahun Ya, 66. Itu ya. panggil aku Kartini saja. Kemudian kalau untuk buku kalau Selasih, Mas, yang di swasta cuma di Mutiara Sumber Widya, Mas, di Jakarta. Selebihnya semuanya di Balai Pustaka. Selain Balai Pustaka, yaitu yang diterbitkan melalui proyek sastra Depdikbud. Jadi memang buku beliau itu kalau untuk yang swasta sangat yang terlacak sampai hari ini cuma di Mutiara Sumber Widya, 4 cerita Kak Murai tahun 85. Jadi itu yang tercatat oleh kita. Kemudian antologi bersama itu biasa lah kan. Nah, Mas, satu lagi nih Mas, ada pertanyaan Mbak Arini tadi. Mungkin Mas coba manggil-manggil ingatan Mas. Seingat Mas, beliau tuh pernah nggak ngasih makanan dan apa masakan kesukaan beliau? Apa yang pernah Mas nikmati masakan yang pemberian beliau? Kira-kira Mas. Nanti saya bagi juga cerita ke Mbak Iya, Arini. iya. Iya pernah, tetapi saya tidak begitu tahu karena itu makanan tradisional gitu, Bung, gitu. Ada yang seperti kayak dari apa ya, ketan begitu pernah juga gitu. Jadi saya tidak begitu apa apa nama-nama makanannya itu gitu kurang begitu paham. Tapi kalau dikasih ya, kalau diberikan oleh beliau gitu, kalau beliau datang terus dikasih itu kadang dimakan rame-rame karena kan itu bagi saya semacam sanggar ya, tempat kami latihan. Jadi kalau ada seniman yang datang ya kadang kita makan bersama gitu, gitu. Kita jadi tempatnya memang asik gitu. Jadi bisa untuk bakar-bakar ubi gitu. Jadi natural, alami lah. Taman Selegori itu sebenarnya cukup apa indah, cukup menarik kalau seandainya itu dihidupkan kembali, gitu. Menjadi semacam salah satu tempat yang masih dengan identitas Selasih ya. Jadi saya membayangkan kalau itu dinamakan kembali Taman Selegori, kemudian dihidupkan kembali, mungkin ada diskusi-diskusi di sana begitu atau kegiatan ini salah satunya di sana gitu. Itu saya Insya akan Allah Mas, sangat sangat apa ya, karena banyak nostalgia gitu. mudah-mudahan bulan Desember ini bisa kita wujudkan Mas. Kalau hari Ya. kelahirannya kita buat di Padang Panjang, hari haul kematiannya kita gelar di Pekanbaru. Amin. Jadi Mbak Arini, jadi ada satu catatan nih Mbak tentang masak. Beliau itu jarang memasak, tapi pernah menulis buku resep makanan. Cukup. Jadi itu sekarang saya lagi hunting juga karena diduga naskah buku resep itu juga hilang di periode 61-62 itu. Jadi beliau ini ada eh, seperti keluarga yang dibawa kerabatnya, keponakannya, sepupu dari atau keponakan dari suaminya eh, tinggal di rumah, tapi beliau eh, yang ngajarin masaknya, tapi beliau nggak masak gitu loh. Jadi kalau dari pengakuan Mbak Tini Haddad malah beliau tidak pernah ketika masa kecil setahu beliau karena dia mengajar jamnya banyak keluar di luar rumah
ya yang memasak itu ya kerabatnya, bukan selasihnya. Tapi yang menarik itu adalah beliau punya buku resep memasak masakan-masakan tradisional yang Mas bilang tadi. Nah, di Ya, Pekanbaru orang mengenal bakwan, dia bakwan, bakwan tapi seperti bakwan kuah. pempek, Oh bakwan ya, kuah. Kuahnya bakwan itu kuah. eh, kuahnya itu kayak kuah cuka gaya empe-empe. Sampai. Dan itu sangat sangat ciri khas di Taman Siliguri itu. Karena kan beliau Ya, juga bawa ada kerabatnya juga yang berjualan di situ kan. Cuma beliau yang ya. ngontrol gitu kan. Jadi keluarganya sangat 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 apa ya, bersemangat kalau menceritakan tentang bakwan kuah gaya cuka empek-empek kayak empek-empek ini. Ibu Selasi kan cukup vokal, aktif, argumentar, Mas. Kita coba nih dalam pergerakan. Ada nggak kira-kira percakapan Mas tangkap tentang percakapan Ibu Selasi, bagaimana pernah melihat tentang sulitnya pergerakan perempuan di masa itu? Oh, jadi gini Mas, kira-kira ketika Mas eh, berinteraksi itu ada nggak satu dua momen bercerita tentang pergerakan perempuan? Eh, itu yang ditanyakan Mbak Hayati Latif dari Pasaman nih Mas. Mbak Hayati Latif ini dari Pasaman. Beliau nanyakan ke Mas, kira-kira eh, ada nggak percakapan bagaimana pandangan beliau tentang sulitnya pergerakan perempuan di masa itu. Di masa itu tuh ya mungkin nanti bisa di masa 91 92 itulah, atau gimana, Mas? Iya. Silakan. Ada pernah ya momen itu ada secara tidak sengaja misalnya menceritakan gitu karena tadi beliau juga tahu saya menulis, saya pernah saya tunjukkan juga puisi-puisi saya gitu tapi ya mungkin perbedaan usia ya gitu. Jadi kalau beliau menceritakan itu secara umum gitu, jadi menceritakan tentang apa ya, kesulitan atau tentang perjuangan eh, kaum apa ya, kaum perempuan ya di masa kolonial itu ada dia beberapa kali gitu, tetapi tidak terlalu sering gitu, tidak terlalu sering karena tadi situasinya walaupun itu sudah tahun 92 gitu Bung, itu suasana dunia kesenian itu masih sensitif gitu. Jadi ya seperti buku Pram juga masih membaca buku Pram saja misalnya gitu. Jadi kita saling berhati-hati gitu. Itu tadi menggunakan pelan-pelan, menggunakan simbol-simbol gitu. Tapi ada beliau gitu menyampaikan gitu tentang eh, yang ada di situ, misalnya pengalaman-pengalaman pernah di apa ya, pernah ditahan gitu ya gitu. Ada sekilas-sekilas tapi tidak secara menceritakan. Jadi dia muncul secara spontan gitu. Seperti tidak sengaja dia muncul gitu untuk memberi seperti gini, seperti taktis ya gitu. Jadi dia melihat bagaimana reaksi kita terhadap berbagai hal. Baik, Tapi ya tadi untuk karya-karya beliau itu memang saya sangat kurang untuk referensi saya membaca karya Selasih, buku-buku waktu itu memang masih kurang, gitu. Sangat kurang. Karena itu saya ingin juga mendapatkan buku-bukunya untuk saya coba baca. siap Mas. Baik, kita beri kesempatan yang lain. Mbak Arini tadi udah, Hayati juga udah. Mas Aryo, kan Ibu Selasi pernah ditangkap. Pernah nggak beliau menunjukkan sisi traumanya? Wah, Mas, Mbak Arini nanya, karena beliau pernah ditangkap, pernah nggak ketika berinteraksi beliau menunjukkan sisi traumanya ke Mas? Kalau trauma, saya kira tidak ya, karena beliau tuh komunikasi itu
penuh semangat gitu, Bung. Gitu. Jadi menceritakan hal-hal yang seru, Bud, gitu. Menceritakan hal itu pun dengan tetap dengan semangat gitu. Jadi saya tidak merasakan semacam beliau trauma gitu, tapi beliau menceritakan itu sebagai suatu konsekuensi, sebagai suatu ya pilihan dan begitu. Saya tidak melihat seperti trauma. Gitu. Beliau ya menikmati, saya kira sadar itu dengan eksistensinya gitu. Karena beliau itu terlihat ya pada usia itu terlihat apa ya indah gitu ya, seperti bunga juga. Beliau pada usia itu terlihat ya apa ya rupawan gitu ya, kemudian bijaksana gitu ya, matang gitu. Jadi semua pengalaman itu sepertinya sudah beliau apa? Kalaupun ada trauma-trauma beliau sudah bisa menyelesaikannya karena mungkin dengan pendekatan religius gitu. Karena saya melihatnya beliau itu adalah seorang yang religius gitu. Saya kira ya jadi mungkin bertawakal atau bagaimana ya istilah di dalam spiritual religius itu apapun resikonya ya beliau sepertinya ya, bertawakal atau ikhlas dalam Oke, kehidupan. baik. Mas, ada lagi satu lagi yang tunjuk tangan, Bang Zulkarnain Siregar atau Opung Jingga, mungkin kenal Mas nih dari Medan, yang juga nongkrong-nongkrongnya di Taman Budaya Medan dan Sumatera Utara. Ya Bang, silakan Bang. Bang Zulkarnain, silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat Arbi dan Aryo, selamat dulu lah. Selamat. Mudah-mudahan diskusi ini sukses. Dan ada periode-periodenya, gue dengar tadi ada beberapa kali mau dibuat ya. Elaborasi yang menarik. Membicarakan seorang tokoh penulis perempuan pertama di Padang. Terutama di mana itu tadi, Pariaman ya? Gitu ya, Pasaman, ya. novelis perempuan pertama. Oh, Pasaman ya, Pasaman ya. Oke. Jadi aku sebenarnya tertarik dengan apa namanya? Kalau dalam pandangan Halide itu ada namanya teks, interteks, konteks. Nah, itu terjadi dalam sebuah proses yang berkembang dari sebuah kebudayaan. Jadi kalau bahasa gampangannya disebut regenerasi atau apa gitu. Tapi bagiku sebenarnya ini apa yang dialami Aryo itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Dia bisa mengingat dengan baik beberapa hal yang menjadi pengalaman personalnya dengan Selasih, dan itu sesuatu yang menurut aku hari ini itu tidak gampang dipahami oleh banyak orang, terutama untuk memahami teks yang sudah dikembangkan oleh pengarang kita yang satu ini, pengarang perempuan ya. Nah yang kedua, aku ingin bertanya juga, sepanjang perjuangan dia dalam organisasi dan sebagainya, menurut Aryo, apakah dia seorang penganut sosial demokrasi religius atau sosial demokrasi sosdemkra? Kra itu rakyat ya. Nah, sosdemkra, ada sosdemjus. Sosdemjus itu sosial demokrasi religius. Sosdemkra itu sosial demokrasi kerakyatan. Kan kira-kira gitu kan. Nah, karena ini penting bagiku, seorang perempuan yang berkarya di zaman itu pasti punya ideologi. Ideologi apa yang dianut oleh Selasih, dan kita bisa merayakannya ketika hari ini
kondisi-kondisi yang dia perjuangkan pun seperti di PRRI maupun apa nanti di organisasi-organisasi perempuan misalnya, itu menjadi satu satu momentum yang baik untuk merayakan pikiran-pikiran Selassie. Mungkin Arbi akan mengelaborasinya dalam diskusi-diskusi yang lebih mendalam lagi untuk Ya, Bang. mengangkatnya menjadi suatu wacana ke depan selain hanya sebutkan dia menjadi seorang pahlawan. Aku pikir yang paling penting adalah menurunkan gagasan-gagasan yang brilian, yang kritis untuk melihat kondisi hari ini. Betapa kita melihatnya bahwa perempuan pun sebenarnya dalam perjuangan yang hari ini, kesetaraan itu masih level advertensi lah, cuma iklan lah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari masih banyak juga perempuan yang mengalami kekerasan dan sebagainya. Ini yang sebenarnya yang ingin aku sampaikan, bahwasanya Selassie bisa menjadi tokoh perjuangan untuk perempuan sebelum ada Kartini atau apalah kita sebut misalnya seperti itu. Aku pikir ini yang apa. Nah, satu lagi, Aryo juga harus, karena ini kan pengalaman personal yang dialami Aryo itu luar biasa kalau menurut aku ya. Kedekatan dan sebagainya itu sesuatu yang bisa disusun nanti menjadi suatu pikiran bahwasanya gagasan Selassie baik dalam pikiran, baik dalam tulisannya maupun dalam karya-karyanya, teaternya dan sebagainya, itu menjadi satu simpul untuk kekuatan hari ini kita rayakan bersama. Aku kira itu aja. Terima kasih semua, Arbi dan Baik. Aryo serta kawan-kawan yang hadir pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zulkarnain Siregar. Kalau kawan-kawan searching di internet, Opung Jingga ya, beliau ini juga seorang abang bagi saya juga secara personal ketika masih tinggal di Medan, banyak belajar dari beliau. Jadi Mas Aryo, Bang Zulkarnain Siregar bertanya, kira-kira menurut Mas ideologi Selassie ini dalam pergerakannya apakah Sosdem Jus atau Sosdem Kra, sosial demokrasi religius atau sosial demokrasi kerakyatan. Jadi coba Mas ditanggapi dulu Mas apa yang disampaikan oleh Bang Zulkarnain Siregar. Ya, terima kasih Bang Zulkarnain ya. Ini senior ya. Kalau ke Medan juga sering ketemu. Pertanyaan itu tadi karena saya minim di dalam membaca karya-karya beliau, karya-karya Selassie gitu. Jadi kalau untuk secara yakin ya, secara meyakinkan memilih apakah beliau itu ideologi apa, Sosdem Kra tadi atau religius, itu juga saya ragu gitu. Tapi melihat kehidupan beliau sehari-hari, ya di antara dua itu ya yang pertama, jadi sosial demokrasi religius gitu. Itu untuk pengamatan saya. Begitu Bang Zul. Satu lagi Mas, Selassie pengalaman Mas tadi bagi Bang Zulkarnain itu bisa jadikan sebagai simpul untuk menyusun sebuah gagasan berbagi kepada khalayak ramai lah
tentang ketokohan beliau. Memang Bang Zul, sebelumnya saya sudah didatangi oleh teman-teman Pemda Kabupaten Pasaman Barat. Mereka sudah menyampaikan bahwa mereka berniat mengajukan Selassie menjadi pahlawan nasional. Tetapi saya sebagai salah satu inisiator program membaca Selassie, sungguh tujuan program ini bukan itu tujuan utamanya. Memang kita lebih kepada untuk menggali, menafsir dan membagikan kembali pengetahuan dan nilai-nilai yang terkait dengan Selassie. Jadi tentu apa yang Bang Zul sampaikan tadi menjadi PR juga bagi tim kolaborator, termasuk dari Mas Aryo ini juga. Kalau saya berpikir ini salah satu produk nanti kolaborasi dari dengan Mas Aryo dan Meta Theater. Salah satu produknya adalah Ibu dari Bunga-Bunga. Apakah ada bentuknya pertunjukan atau apa gitu ya, visual atau film dokumenter atau seperti apalah. Tentu ini menjadi panggilan tersendiri juga buat Mas Aryo. Kami membentangkan tangan persahabatan, dukungan Mas Aryo untuk sama-sama kita mewujudkan salah satu produk dari program membaca Selassie ini nanti ya dari pengalaman Mas Aryo terkait apakah narasi-narasi pecahan-pecahan narasi tadi atau sketsa-sketsa tadi yang kita bungkus dalam tajuk Ibu dari Bunga-Bunga itu. Di mungkin di PR bersama nih Mas. PR kita bersama yang ditawarkan Bang Zul, karena Bang Zul melihat hari ini jangan sampai tentang gerakan perempuan hanya sebagai advertis seperti iklan aja, tapi lebih kita bisa mengambil pemikiran, gagasan dan activity perilaku Selassie sebagai contoh role model untuk perempuan-perempuan, tidak pun perempuan, kita yang hidup pada hari ini dan di masa mendatang. Ya Mas ya, mungkin ya saya ini ingin Bang Zul karena itu menarik sekali Bung Arbi. Bagaimana artinya saya mengusulkan supaya pemikiran Bang Zul itu juga kita realisir gitu. Artinya dalam kapasitas beliau sebagai seorang akademisi ya, gitu, dengan sudut pandang sastra, pengalaman sastra dan juga pengalaman gerakan, analisis gerakan gitu. Saya kira Bang Zul punya kapasitas beliau untuk menjadi narasumber gitu ya dalam pertemuan-pertemuan atau jadi saya kira kita berjaringan begitu Bung Arbi gitu. Gitu karena yang disampaikan itu ya gitu saya tertarik sekali tentang bagaimana membuat atau memetakan catatan tentang ideologi gitu, dan apakah itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Pasaman gitu tentang analisis ideologi dari Selassie atau belum, mungkin bisa di Bung Arbi. Nah, apakah sudah ada itu analisisnya? Arahnya pemantiknya nanti di tanggal 10 Mas. 10 nanti kita menghubungkannya dengan Saripah Nawawi. Jadi lewat hubungan kedua ini nanti kaitannya dengan ideologi memang, dengan gerakan. Nah, jadi nanti di tanggal 10 judulnya Duo Padusi Pergerakan, hubungan Selassie dan Saripah Nawawi. Jadi pertemuannya akan menemukan benang merah apa yang disampaikan oleh Bang Zul ini. Tentu ini kita catat, akan menemukan benang merah nanti di pertemuan di tanggal 10 yang akan dibawakan oleh Devi Kurnia Alamsah yang sekarang sedang menulis disertasi tentang Saripah Nawawi di isi Padang Panjang. Nah, jadi beliau sengaja kita undang juga karena beliau sedang intens mengkaji Saripah Nawawi
yang memang punya kaitan dengan Selasih. Karena puisi Beringin Sakti yang ditulis oleh Selasih itu diperuntukkan untuk Syarifah Nawawi. Setelah beliau menonton pertunjukan drama menggalang dana bencana gempa Padang Panjang 26. Jadi pasca menonton itu Selasih menulis sebuah puisi judulnya Beringin Sakti. Puisi itu yang kita bahas di tanggal 10 Juni kemarin, yang dibahas oleh Ubaidillah Al-Ansori. Satu dari beberapa puisi yang dibahas karya Selasih di tanggal 10 Juni kemarin. Nah, jadi insya Allah apa yang disampaikan Bang Zul akan menemukan benang merah. Kami mengundang Bang Zul dan semua kawan-kawan hari ini untuk hadir di semua diskusi-diskusi kita ke depan. Ini ada satu lagi nih dari Bang Harun Mahbub. Iya Bang, silakan Bang Harun Mahbub untuk menanggapi atau memberikan pernyataan terhadap apa yang disampaikan Mas Aryo dan pernyataan-pernyataan kita sepanjang diskusi dari awal sampai sekarang. Kami silakan Bang Harun. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Bang Arbi, suara saya jelas ya? bisa. Jelas Bang, Bisa. jelas Bang, jelas. Jadi saya minta maaf sebelumnya. Saya itu datang ke diskusi ini itu sejujurnya belum tahu konteksnya, Bang. Saya hanya didapat pesan dari Mas Aryo lewat sosmed. Nah, pesan dari Mas Aryo buat saya itu perintah. Saya nggak berani menolak. Nah, ngapa begitu? Ngapa begitu? Nanti ada cerita tersendiri. Jadi, Jadi yang pertama-tama saya itu appreciate ya. Sebelumnya saya kenalkan diri, saya Harun Mahbub. Saya di Jakarta. Asli Jogja. Tapi sekarang sudah 20 tahunan di Jakarta. Jadi saya appreciate ya diskusi yang digagas Bang Arbi, Bang Zul, Mas Aryo dan teman-teman soal yang langka ya di era sekarang ya. Ngomong soal seni budaya, ngomong soal sastra dan sebagainya. Sesuatu yang menurut saya langka. Buat saya ini oase ya. Kita di Jakarta kan, kalau kita meeting ya, kalau nggak cari uang, cari kekuasaan kan. Begitu ya. Nah, masih ada diskusi-diskusi oase seperti ini yang mengembalikan kita ke akar manusia ya. Yang makin lama makin jauh sekarang. Kita akan makin terserabut ya dari akar budaya dan alam. Jadi saya appreciate Bang Arbi. Nanti berkabar aja apa yang bisa saya support. Bagaimana bisa kolaborasi dan sebagainya. Itu. Terus yang kedua, di kesempatan ini kalau boleh saya juga appreciate juga ke kakanda saya itu, Mas Aryo. Yang saya tahu namanya itu di imajinasi saya, di catatan saya namanya itu Hari Asmara. Jadi saya baru tahu kalau dipanggilnya Mas Aryo itu. Jadi boleh ya sekilas mau cerita terdahulu ya Bang ya. Tadi Mas Aryo sampaikan ya Selasih Saliguri itu salah satu inspirasi. Nah buat saya Mas Aryo juga salah satu inspirasi saya ya. Jadi sebelum Mas Aryo itu menjalani fragmen hidupnya beliau di Pekanbaru bersama Selasih itu tahun 91-92 tadi saya dengar ya. Berapa tahun sebelumnya, sekitar 1000 hari sebelumnya, itu beliau lebih sering di rumah saya di Gunung Kidul, di Jogja. Tahun segitu saya baru berumur 5 tahun, 7 tahun Bang. Saya belum sekolah, belum apa. Saya lihat, ya waktu itu saya lihat seperti orang gila aja Mas Aryo. Berkeliaran di Gunung Kidul, ngajari orang baca puisi, berteater, apa dan sebagainya. Nah setelah saya menua sekarang, saya baru paham ya, itu laku hidupnya yang sangat langka ya. Beliau berjalan di jalan sunyi, mendedikasikan nyaris seluruh umur hidupnya ya untuk memberi pencerahan. Jadi
ya mengajari orang soal kehidupan lewat medium teater, medium puisi, medium sastra dan sebagainya. Jadi saya pribadi bergiat di literasi ya, dalam karir profesional saya wartawan di Tempo, di SCTV. Nah, tapi saya punya hutang literasi ke Mas Aryo. Makanya Mas Aryo kirim pesan atau apa ya udah siap tegak lurus lah gitu ya. Nah, komen soal Selasih Bang Arbi. Saya kan asal masuk aja ya tadi ya. Selasih itu hal pertama yang langsung terlintas di saya itu adalah satu frasa yang biasanya lekat dengan Melayu-Melayuan kan gitu ya. Kalau baca puisi, pantun, apa itu kan pasti sering sekali ada kata selasihnya. Nah, ini selasih Saliguri. Nah, saya track sekilas, tanya AI, oh ternyata beliau vokalis perempuan pertama, tokoh perjuangan apa dan sebagainya dan sebagainya. Begitu ya. Nah, saya nggak tahu ini, Bang Arbi. Bang Arbi ada rencana apa ini? Ada rencana apa? Ada mau bikin festival apa atau apa? Cuman saya meraba ya. Mungkin Bang Arbi pengen menghidupkan lagi Selasih Saliguri. Apapun breakdownnya, menurut saya itu perlu dirancang dengan matang, dengan timeline yang ketat ya. Dan optimalkan seluruh jejaring yang ada. Termasuk suka atau nggak suka ya Bang Arbi ya. Kalau kita mau campaign sesuatu, ya kita nggak bisa tinggalkan Jakarta. Jadi Selasih Saliguri perlu dibawa ke Jakarta. Misal belum wujud event atau apapun, minimal publikasinya itu harus sampai 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 radar Jakarta. Gitu ya. Nah, Siap. jejaring kan kuat ya. Saya dengar ada Minang nggak cuma se-Indonesia, Minang so dunia ada kan, Minang sedunia juga ada. Apalagi ya kalau kita ngomong ya kata siapa itu mau kucing hitam atau putih yang penting tangkap tikus kan. Nah, manfaatin juga kan beberapa orang yang punya akses kekuasaan, kapital dan sebagainya. Itu kan kita rangkul ya untuk menghidupkan si Selasih Saliguri ini. Mumpung ya Menteri Komdiginya orang Minang kan gitu ya. Beberapa akses primordial itu dari pengalaman saya itu kok lebih efektif begitu ya. Nah, terus soal substansi materinya saya tertarik tadi ya. Oh, dan saya mengafirmasi saja isyarat yang diberikan Bang Ardi sama Mas Aryo, Mas Hari Asmara tadi. Apa sih yang mau dihidupkan dari Selasih? Itu kan bukan sekedar mengejar dia dapat gelar pahlawan, kan gitu ya. Bukan sekedar karyanya itu disebarkan, bukan sekedar apa, tapi tadi Mas Aryo sampaikan, beliau tertarik ya dengan konsep Selasih sebagai perempuan ya, perempuan ibu bunga-bunga dan sebagainya. Nah itu kan metafor saja ya, tapi yang lebih radikal lagi itu menurut saya salah satu solusi yang bisa kita tawarkan ya untuk peradaban. Ya begini ya, kalau kita kan sekarang degradasi ya dari berbagai hal ya, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Beberapa pendapat kuat itu kan menyatakan yang jadi solusi itu kebetinaan. Nah kalau konsep beberapa filsafat di Eropa, di Jerman terutama ya yang mendukung konsep ini, itu yang kita butuhkan kebetinaan. Tadi disampaikanlah dengan bahasa lain oleh Mas Aryo itu. Beliau tertarik. Ini bagaimana kita gali sosoknya sebagai ibu, sebagai perempuan yang punya cara pandang lebih arif ya menghadapi alam dan kehidupan gitu ya. Nah, hari-hari ini kan itu yang kita butuhkan, perspektif kebetinaan itu. Nah, mungkin saya nitip pesan Bang Arbi itu. Jadi, kalau dalam bahasa proyeknya, yang kita angkat kan nanti spiritnya Selasih ya Bang ya. Bukan sekedar Ya. sosoknya, bukan sekedar, itu kan tulisnya saja ya. Tapi spiritnya Selasih itu. Nah itu, terus apalagi ya tentu adaptasi ya.
di era sekarang ya. Itu Bang Abi pasti sudah pikirkan bersama tim itu bagaimana diadaptasikan dengan tren-tren kekinian. Itu nanti breakdown programnya apa dan sebagainya. Nanti berkabar saja Bang. Nanti kita goreng lah. Kalau saya dari sisi media ya tentu kan bagaimana agar itu bisa terpublish lebih luas. Bagaimana itu bisa menyentuh kesadaran orang banyak dan stakeholder. Begitu ya. Nah, saya tadi lihat sekilas itu kan 31 Juli ya yang disepakati ulang tahun Selasih itu ya. Nah, mungkin nanti bisa intip ya timeline-nya bagaimana itu untuk mengejar momen-momen itu ya. Mungkin itu dulu sih Bang Arbi. Sekali lagi saya appreciate dalam-dalamnya, hormat-hormatnya ke Bang Arbi, teman-teman, ke Mas Aryo terutama, Mas Hari Asmar terutama itu. Itu ya bagaimana lah nanti caranya untuk kita usung spirit Selasih Saliguri itu. Ya kan? Ya, rasanya momennya apa sih Bang? Raja sekarang juga punya ikatan dengan Minang, gitu ya. Dan saya lihat sekilas ya, Raja Saliguri kan beliau uni Pasaman ya. Raja sekarang Prabowo juga dia ada hutang budi sama Minang. Beberapa orang-orang yang punya akses juga lagi di Minang. Mungkin itu Bang yang perlu di apa ya, dikasih highlight di strateginya nanti ya. Kita dalam bahasa konkretnya gimana caranya lah kita pramkan Selasih Saliguri. Gitu kira-kira Bang ya. Menurut saya sampai Selasih Saliguri seperti pram, menurut saya sudah capaian yang sangat sukses ya, sangat besar ya. Itu nanti saya siap Bang di kontak di ini. Siapa tahu bisa sumbang-sumbang pikiran atau apapun itu. Siap. Oke Saya Mas. sendiri, Mas. Ya, saya Mas. sendiri malu juga loh. Saya sebagai wartawan, sebagai apa? Dengar sekilas saja nggak paham itu. Selasih Saliguri harus tanya AI dulu, baru nggak. Saya sendiri juga malu. Nah, tapi kalau dari sisi para pendukungnya kan berarti itu PR besar ya. Seorang wartawan aja nggak tahu Selasih Saliguri. Itu. Terus satu lagi, ya saya dari perspektif media begitu ya. Ya menurut saya insight cerita story dari Mas Aryo itu kalau istilah media itu kan sumber A1 ya. Beliau yang pernah interaksi langsung dengan Selasih. Itu kalau dari sisi media ya itu daging banget Mas. Itu harus jadi satu produk khusus. Minimal buku Selasih yang saya kenal atau apa gitu-gitu ya. Itu digali saja. Mungkin terjunkan tim khusus tuh untuk memancing kenangan-kenangan catatan Mas Aryo soal Ibu Basariah ya. Tadi saya lihat kan namanya Ibu Basariah ya. Ibu Basariah terus nggak tahu kenapa jadi Ibu Sariamin terus punya Selasih itu. Ya mungkin menurut saya itu info daging ya, info A1 ya. Catatan dari Mas Aryo itu. Karena beliau pernah nyantrik di sana ya. Seperti yang beliau lakukan 3 tahun sebelumnya di rumah saya. Begitu Bang Arbi, kira-kira Bang Arbi. Terima kasih sekali saya diajak ngobrol-ngobrol sesuatu yang langka di era sekarang. Ya, terima kasih Mas Harun Mahbub atas apresiasinya. Jadi Mas, program Membaca Selasih ini sudah sejak 2025. Memang saya kebetulan saja, bukan gara-gara saya orang Pasamannya, bukan. Tapi ketika kata Selasih dan novelis perempuan pertama. Jadi saya hanya panggil dengan 2 kata saja sebenarnya, Selasih dan novelis perempuan pertama Indonesia. Lalu saya baca, beliau sangat intens dengan tanaman. Nah, lalu saya berpikir karena memang kondisi hari ini interaksi dengan tanaman itu yang membuat kondisi kita sampai hari ini seperti ini juga.
Uh, makanya coba saya gali, saya diskusikan sama teman-teman. Akhirnya teman-teman sepakat kita buat satu program namanya program membaca selasi. Kemudian tentu kami ucapkan terima kasih Mas Harun yang siap membantu nanti dari media untuk mungkin menambah panjang jangkauan campaign tentang selasi ini. Terutama Mas Harun tadi menawarkan apapun yang kita bincangkan dari tadi, ternyata Mas Harun melihatnya keseksiannya lebih kepada perspektif kebetinaan itu gitu. Jadi Mas, kami izin, Mas nomor Mas nanti kami save, kita akan interaksi dengan lebih lanjut karena kita juga terbuka Mas, kawan-kawan terbuka untuk berkolaborasi dengan siapa saja demi tujuan mengenalkan kembali pengetahuan dan nilai-nilai tentang selasi ini. Walaupun saya merasa ketika Pemda Pasaman Barat mengundang saya jadi pembicara Agustus lalu berbisik tentang niatnya untuk menjadikan selasi sebagai pahlawan nasional, menurut saya sah-sah saja. Tapi ini masih terlalu prematur menurut saya, terlalu tergesa-gesa dan normatif dan sangat administratif sifatnya gitu. Padahal activity dan gerakan-gerakan belum intens dan belum menggeliat seperti Mas bilang, bukan Mas tadi, saya wartawan baru nggak ngeh tentang selasi ini. Artinya memang ini PR kita, tim program membaca selasi ke depannya. Oh iya Bang, maaf Bang, Mungkin sempat tanya. Mas Arya. Maaf tanya, Ya. agak garing ya. Ini berbagai aktivasi Mas soal selasi ini kemarin diajukan pakai dana kebudayaan nggak? Dana Indonesia Raya itu nggak? Untuk tahun ini kita lewat salah satu komunitas kolaborator. Ada Mas, ada. Tapi kita masih ke rancangan kita ledakannya itu di 2030 Mas. Saya lagi grand desainnya, saya ingin membuat step-stepnya gitu. Karena kalau tergesa-gesa juga saya tidak mau persepsi orang bahwa saya dan teman-teman bergerak hanya demi seperti Mas tadi kekuasaan atau hanya demi uang. Padahal bukan. Maksud saya ingin lebih biarlah sifatnya maraton tapi terukur gitu, terukur dan semua orang bisa berteman dengan kita dalam kalau skema-skema bermitra tentu kita terbuka. Seperti Mas bilang tadi, ada nggak skema pengajuan ke kebudayaan atau ke badan bahasa atau seperti itu kan? Tapi karena dia baru 2 tahun Mas, kita baru masuk 2 tahun, kita lagi pendokumentasian semua nih Mas. Pengarsipan sedang kita susun benar. Karena tapi di tahun 2027 kita sudah keluarkan satu produk. Maksudnya produk tulisan, karya sastra mungkin. Ya salah satunya bayangan saya punya Mas Aryo itu, Ibu dari Bunga-Bunga itu harus jadi bentuk produk. Apakah visual, film dokumenter, film dokumenter atau dalam bentuk pertunjukan teater yang memang kita garap benar serius gitu, menunjukkan ke masyarakat, mengenalkannya gitu. Jadi memang kita telah menyusun langkah-langkah strategisnya Mas, pelan-pelan. Tentu nanti kita bisa diskusikan dengan Mas Harun. Boleh. Maaf, tadi cuman kepikiran aja itu kalau bisa sampai timeline 2030 ya tiap tahun dapat dana dari kebudayaan itu Mas. Itu. Ya, nanti saya bantulah. Siap, karena itu memang salah satu skemanya Mas. Jadi ada beberapa skema yang sedang kita susun, ada 3 skema pendanaan yang memang ke depannya akan kita siapkan, yang pemerintahnya ada, yang non pemerintahnya juga ada. Dari luar
Kemarin juga ada teman dari kontak kita dari sebuah negara kontak nanya juga. Saya bilang terlalu prematur untuk hari ini kalau bincang, karena pendokumentasian ini paling yang akan kita matangkan dulu, Mas. Ini kan bagian dari pendokumentasian. Karena kalau udah pengarsipan dan pendokumentasiannya oke, insya Allah produk bisa dalam bentuk banyak bentuk kan kalau produk-produknya. Nah, kita membayangkan ada satu festival sastra itu tentang kebetinaan, Mas. Ya. Artinya cara di Indonesia kan belum ada nih, Mas, festival sastra yang memang kita punya pengen ikonik Betul. itu memang perempuan gitu. Ya perempuan bukan sebagai dalam makna yang luas lah ya. Betul. Nah, jadi kalau dari konsorsium yang ada hari ini kan tidak ada tuh festival, kan masih random sifatnya. Banige, Makassar, Sorong, Binjai, semua saya lihat, atau Kalimantan, semuanya masih tematiknya kita pengen ada yang ikonik di kitanya. Di Sumatera Barat kan baru festival Payakumbuh Putri Festival yang memang khusus ke puisinya. Nah, kalau kita inginnya ada yang ikonik bicara Selasih, dan Selasih jadi tren tren make-nya gitu. Ya. Mas, terima kasih banyak, Mas. Ya, terima kasih, Bang. Apresiasi dan dukungan. Jadi nomor kontak yang tadi ya, Mas ya? Ya. Oke, siap. Baik, pada teman-teman yang lain masih ada yang mau menanggapi atau bertanya. Kita masih punya waktu nih kawan-kawan, sekitar Mas Aryo, ada yang mau ditanggapi dari Mas Harun Mabuk tadi, nyantri di Gunung Kidul di rumah beliau katanya. Iya. Ya, terima kasih ya Dek Harun sudah mau datang ya. Jadi ya Dek Harun itu adik angkat saya gitu. Tapi orang tuanya adalah orang tua angkat saya gitu. Jadi ayahanda dari Dek Harun itu seorang kiai ya. Tapi juga beliau membuat tempatnya itu semacam padepokan juga gitu, banyak kalangan seniman di Jogja yang kenal dengan beliau gitu, dan beliau juga mendukung ketika saya latihan teater di Gunung Kidul itu. Tadi saya katakan bahwa saya itu dulu bergerilya ya kemana-mana itu bergerilya. Salah satu tempat gerilya di Jogja itu justru di rumah keluarga Ade Harun gitu. Jadi saya mengenal keluarga Ade Harun. Tadi saya ketika diminta untuk jadi narasumber saya ingat gitu kan. Nah, tiba-tiba ingat, ya saya coba ayolah ikut gitu tanpa menjelaskan diskusinya tentang apa. Pertemuan terakhir itu di Jogja ya, dan di Jakarta juga berkaitan dengan novel Meta Nusantara. Ya. Gitu. Jadi saya punya feelingnya kalau tadi mungkin saya tidak dalam kapasitas membahas tentang materi dari Selasih ya, buku-bukunya gitu. Tapi saya yakin ada beberapa teman yang saling isi mengisi kan. Nah, kemudian Darun mungkin bisa berkontribusi. Tadi saya dengar ya, mungkin lebih paham ya bagaimana berkaitan dengan dunia birokrasi yang saya tidak paham. Nah, kemudian Bung Arbi, halo? Ya Mas, siap Mas. Boleh nggak ini saya masuk tentang menjemput kenangan-kenangan itu untuk yang ya karena tidak lengkap ya. Kenangan itu tidak hanya manis ya. Gitu. Boleh nggak kira-kira? Menurut moderator gimana? Kalau yang nggak manis itu untuk hari ini jangan dulu lah Mas. Jadi maksud saya kita memang karena saya ingin punya itu jadi produk yang mengejutkan lah. Jadi kalau kita buka semua. Jadi kira-kira begitu. Jadi sebenarnya De Arun ya dan kawan-kawan yang lain. Jadi saya secara kebetulan sebenarnya ketemu dengan Ibu Selasih gitu dan mengalami beberapa peristiwa yang saya catat banyak pelajaran gitu. Dan selain hal-hal yang seperti diberi uang, diberi beras gitu, diberi sarung juga, ya
pernah juga ada satu kenangan yang untuk saya pribadi itu semacam kenangan yang menyedihkan gitu sebenarnya gitu, kenangan yang menyedihkan yang membuat saya sempat menangis gitu. Tapi itulah kemudian saya mencoba nulis eh, ibu dari bunga-bunga itu gitu Dari dalam bunga. situasi yang sedih gitu. Tapi baiklah, itu mungkin disimpan dalam untuk pertunjukan ya, Bung Kardi. Baik Mas ya. Kawan-kawan kalau masih ada, kita punya waktu 4 menit lagi ya. Kalau masih ada yang mau menanggapi, merespon, kita punya waktu 4 menit sebelum kita tutup pada malam hari ini. Ya, silakan. Ada Uni Rizky, ada Uni? Enggak, Arbi, Uni menyimak aja. Oke, baik Uni, makasih Uni. Baik kawan-kawan, jika tidak ada lagi yang menanggapi, malam hari ini kami ucapkan terima kasih banyak. Kegiatan musim mekar Selasih itu sebuah agenda khusus di bulan Juli 2026 yang digelar untuk merayakan bulan kelahiran Selasih. Kami berharap kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini bisa mengikuti semua kegiatannya, dan kami mengundang secara lisan nanti juga kalau di acara 31 Juli dan 1 Agustus di Padang Panjang, bagi yang berkesempatan silakan hadir. Di Padang Panjang nanti kegiatannya di SMA Negeri 1 Padang Panjang atau di sekolahnya Selasih Majes Normal School, tempat Selasih dulu bersekolah, tempat Selasih dulu pertama menulis sajak-sajaknya, yang menulis catatan-catatannya. Nanti di 1 Agustus kita di sebuah kafe, di Simply Cafe namanya. Kita akan bincang-bincang tentang siasat berkomunitas untuk hari ini dan di kemudian hari. Jadi kawan-kawan sebelum kita tutup, saya mohon kesediaan kawan-kawan, kita open kamera, foto bersama untuk sebagai dokumentasi. Kami sampaikan juga bahwa ini video nanti bisa dilihat juga di YouTube-nya Kutub Sastra ya. Karena memang kita serahkan untuk video YouTube-nya Kutub Sastra, yaitu yang digawangi Johan Arda dan kawan-kawan. Jadi gimana Johan Arda, sudah siap untuk memandu? Silakan Bang, boleh Bang? Ya. Ya silakan kawan-kawan semua, kesediaannya. Semuanya boleh untuk open kamera, kita dokumentasi ya sedikit untuk foto bersama. Baik, ya. Oke. Baik semuanya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi kasih gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, cakep. Silakan Bang Ardi. Terima kasih Johan Arda, kawan-kawan. Insya Allah pada 5 hari lagi ya, karena dia per tanggal 5, tanggal 10, 15, 20, 25, 30, 31. Nah untuk tanggal 10 kita akan melihat duo padusi pergerakan hubungan antara Saripah Nawawi dengan Selasih, masih di Zoom, di ruang Zoom. Kami tunggu kehadiran kawan-kawan semuanya. Kami undang secara resmi pada malam hari ini untuk ikut bersama-sama berpartisipasi dalam musim mekar Selasih sesi diskusi kedua. Mungkin itu saja. Kami ucapkan terima kasih semua atas apresiasi kawan-kawan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Baik, Semoga terima terus kasih Bang bermekar. Ardi, moderator, dan juga tentunya kepada
Mas Aryo sudah menyampaikan ya pengalaman dan materinya pada malam hari ini. Dan tentu juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kami sangat berharap teman-teman berpartisipasi di diskusi-diskusi selanjutnya. Dan insya Allah semua rundown atau semua diskusi akan kita posting melalui Instagram Membaca Selasi. Mungkin itu dulu dari saya, Johan Arda, selaku host pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ini Reski, dadah. Thank you semuanya. Terima kasih. Rini. Ya. Makasih, Johan.